ilmihi sertanya pengetahuannya sultan binahwi fiskihi semisal faseknya mukholid wa ila apabila tidak mengerti biandona adalah tahu masalan atau keadilannya qadhi itu menurut prasangkaan sultan walau alima fiskohu walau alima fiskohu lam yuwalihi, maka apabila sultan itu betul-betul mengetahui kefasikan orang itu, maka tidak boleh memberikan kekuasaan kepada orang yang fasik. Pripun Pak? Jajal zaman redaksi ini hintune. Hai maha ini binafi fasikin. Hai mawin dikasih ini sultan tahu sesuatu. Ini soalnya terusin DI-nya cutel. Wong Cutel ya kok iki wa lam ya'lam bihi. Wis andai maksudnya apa iki niku mboten walau halimah kehulam walih itu seandainya Pak Imam ini ngertos dengan kefasikannya maka mboten sios mengangkat mboten ini. Lah nggih, lak ngerti fasike SK-ne gak sida diturunkan. Maksudnya masih presidennya ini gak muslim mengangkat qadhi kan boleh. Seandainya apa goyahe kan temriku to. Jadi negara yang mungkin seperti negara Indonesia umpami presidennya bukan Islam tapi qadhine niku sing urusan agama tetep qadhine Islam. Sama gubernure nah. Ora wali hakime kan ya akhirnya ora lewat gubernur. Wa ila bi anazona adalah tubuh. Ini kan masalah SK ini. Nggih maksudnya Masalah SK. wa ila bi anazona adalah tubuh masalan. Ini uang ini goyah kan ya? Goyah apa ketika apa? Senajan ketika kefasikannya itu ataupun keinginan itu hanya dengan mulia saja. Kama jazama bihi saikhuna sebagaimana telah ditetapkan oleh guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami. La yang fudu hukmuhu wa kadza lauzada fiskuhu au awir takaba musbihon akhor ala tarabitin fi. Maka kekuasaan itu, pelimpahan itu tidak diteruskan. Begitu juga terhadap orang yang bertambah-tambah faseknya, bertambah-tambah dosanya. Ala tarabitin fi. Jadi wis kena faseke ora diangkat. Niki sing kol niki. Nah, sing wingkinge kan benten. Nah. Wa jazama ba'duhum binufuti tauliyatihi. Wa in walahu ghairu alim wa in walahu ghairu alimin bi fiskihi baka abdin wa imra'atin wa a'ma. Wa jazama ba'duhum dan sebagian ulama menetapkan binufiti tauliyatihi untuk meneruskan kekuasaannya sultan tegese SK. In walahu ghairu alimin bi fiskihi. Tapi ya kudu gak aruh
Asake. Hmm. Jika sultan itu tidak tahu tentang kefasikannya calon hakim. Ya. Apa sebenarnya? Tapi yang ngeten itu ketika dibuka kefasikan ini apa sama? Ketika ingin diangkat, wong iki asine tukang nyolong, tukang Yo jono ora ora. mantan napi, mantan narkoba, mantan korupsi. Mantane ora mesti elek. Mantan wong posisi sekarang wis tobat. Susah mantan santri. Enggak. Fudail bin Iyad itu mantan Untuk persyaratan adu pengangkatan atau SK itu kalau di Indonesia itu kan tidak ada persyaratan itu apa itu termasuk fasek kan tidak ada gitu. Jadi kriterianya ya kalau teks itu kan tidak ada kriteria fasek itu. Kak Atin, Mbak Imratin, Mbak Amai, Mbak Tutun, kamu kolet. Garum kolek. Kak Abdin. Sing gak ahli, sing ora ahli kan adun. Jumlah imro'ah, wong amai kan gak ahli dadi kodi. Kuwi Tapi iki neng Indonesia imro'ah enak lho. Hakim nggih. wanita kira-kira ya nukil iki opo? Lah nggih iki ora ahli. Ora ahli. Ucape nafada kuwi akhire. Iki nafada iki jawab. Siapa itu mungkin lho. Pak Inwalam enggak jawab kuwi. Fa'in walau ghairu alim iki. Wa in walahu ghairu alimin wa in walahu ghairu alimin bi fiskihi wa ka'atin wa mra'atin wa a'ma. Jadi apabila sultan tidak tahu tentang kefasikannya, bisa mungkin gantung pembisike biasanya. Nafada ma fa'alahu minat tauliyah, maka pelimpahan SK itu diteruskan. Wa in kana hunaka mujtahidun adlun alal mutamad fayang fudu qada'u man walahu lidarurah. Dan apabila di sebuah negara itu ada mujtahid yang adil, fayang fudu qada'u man walahu lidarurah, maka Wangi banget. Rokok wangi ngaten niku. sekali Ini goyah. goyah
Wa ing kana hunaka mujtahidun, walaupun di tempat itu ada sekalipun di tempat itu terdapat mujtahid yang adil menurut pendapat yang muktamad, maka karena darurat dan demi tidak terbengkalainya kemaslahatan para manusia. Jadi wa ing kana hunaka mujtahidun adlun alal muktamad wa yang fudu qada'u man walahu li darurah. Jadi walaupun enak mujtahid, pengangkatan qadhi niku ditetepaken dikarenakan jangan sampai ada kekosongan. Kalau nek presiden ya repot. Jadi harus tetap hakim Pak. hakim harus ada. Sekalipun itu fasek aja. Ya. Luwih becik enak. Sak pasek-pasek ke wong anak sing ngatur sing apik. Timbang hukum rimba. Wa inna za'a kasiruna fi madzukira fil fasek wa ataluhu wa sawabahu zakarsi. Sekalipun banyak-banyak ulama yang menentang kebiasaan berlaku hukum keputusan qadhi fasek tersebut, dan dengan panjang lebar mereka menguraikan serta dibenarkan Imam Zakarsi. Jadi walaupun qadhi ini sing nentang wakeh daripada mboten wonten nggih maksudnya. Niki termasuk kaul-kaul sing kena tinggi solusi. Bisa semuanya. Qala dawuh Syekhuna wa ma dzukira fil muqallidi makhalahu ing kana sama mujtahidun. Pemberlakuan pengangkutan oleh sultan atau dusawkah kepada muqallid tempatnya adalah jika di daerah itu terdapat mujtahid. Saniki mujtahid kan ya mboten wonten. Wa ila nafadat tauliyatu muqallidi walau min ghairi disawkah. Kalau tidak terdapat, maka pengangkatan kepada muqallid bisa berlaku walaupun oleh bukan dusaukah. MPR berarti. Dusaukah sing punya kekuasaan. Lah ora enak sing ngangkat ya masyarakat niku. Wit ning kono ora nek mustahid. Berarti Indonesia kan enggak ada mustahid. Apa enak ini. Kayak mujtahid. Ah. Wa ing kana endima. Wa kata fasik, demikian juga dalam pengangkatan kepada orang fasik. Fa ing kana hunaka adlun usturitat saukatun wa ila fala. Jika di daerah itu terdapat orang adil, maka diisyaratkan pengangkatan oleh dusaukah, dan kalau tidak terdapat maka tidak disyaratkan. Simpi. Maksudnya di sini. Dusaukah itu ya orang yang punya kekuasaan. Oke. Masuk. Kama yufidu dzalika qaulu Ibnu Rif'ah. Sebagaimana diisyaratkan Ibnu Rif'ah al-haqqu annahu idalam apa idalam takun lam yakun Yakun. eh Yakun sama. al-haqqu idalam yakun sama man yusyihu lil qada nafadat Kacang bolu wau budale. tauliyati ghairi sholeh qat'an. Jadi apabila Alhamdulillah padang. tidak ada yang patut kese ora nek sing apik
maka pengangkatan qadhi yang tidak soleh itu tetap. Wal aujahu anna qadhiya darurah yakti bi ilmihi wa yahfadu malal yatim wa yaktubu li qadhi akhor khilafan li hadrami. Jadi miturut kaul aujah, sesungguhnya qadhi yang darurat itu memutusi dengan ilmunya qadhi, dan qadhi itu menjaga harta anak yatim, dan qadhi itu menulis kepada qadhi yang lain. Jadi nulis wae keterangan. Khilafan li hadrami wa saraha jam'un mutaakhir bi anna qadhiya darurati yalzamuhu bayanun mustanadihi fisa iri ahkamihi. Jadi menurut sekelompok ulama mutaakhir, qadhi yang darurat itu di dalam menghukumi sebuah masalah, di dalam keputusan-keputusannya harus ada sandaran hukum atau rujukan. Yo ora oleh gawe pendapat dhewe. Kitabe napa cara sakniki ngoten. Tapi di Indonesia untuk PA itu ada istilah kompilasi hukum agama. Niku lek teng IAIN biasane diktat-diktat. Pun di apli. Jadi ya dipendhet saking rata-rata mazhab Syafi'i. Terus mungkin dipadukan dengan napa niku undang-undang. Undang-undang sing wonten niku deh. Kadang-kadang nggih keputusan kadang-kadang nggih boten cocok. Tapi keputusan hakim niku mengangkat kabeh niku lek wis didok nggih kalah, mangga sing dimenangne keputusan hakim. Caranya jangan tulus. Wala yuqbalu qaulu hakamtu bikada min ghairi bayani mustanidihi fi. Jadi ini saya putuskan menurut pendapat saya tanpa ada sandaran, itu tidak boleh. Dan juga nukil maksudnya dari beberapa sumber adalah hakim ketika hakim itu Walau toloba khosamu minal qadhi fasek tabayyina suhuti allati sabata fiha al amru lazima qadhi bayanahum wa ila lam yang futbuk. Seandainya ada orang yang apa ini? Ngerot ya bahasa Indonesia ini, menuntut keputusan hakim yang fasik, menolak keputusan ya. naik banding keputusan qadhi sing fasik dengan mendatangkan saksi minta bagi seorang yang tibyan syuhud. Nah, iya. Maka wajib bagi qadhi itu untuk memberikan penjelasan. Jadi dasar hukum ada. Apabila tidak bisa memberikan penjelasan, maka hukum itu tidak bisa diteruskan, keputusannya batal. Ya, gampangannya buatan banding. Jadi ketika sudah diputuskan hukumnya, umpamane yang hukum kuwi salah, nyolong apa piye. Nah iku kok di hakim kuwi fasik, itu si yang didakwa tadi boleh minta apa buktinya. Kan untuk minta penjelasan itu Dasar undang-undangnya apa? Jika mereka tidak mempunyai bayinah, maka hukum tidak jadi terus. Ya banding seperti itu. Mas dibanding tapi penguatan banding itu berarti harus ada buktinya. Iya, Pak. Iya.
penguatan banding itu tergantung kalau nase masalah kodi. Kodi Iki kodine kodi fasek. kodi fasek, kodi ora ahli, Ora mukolit ahli. iki kudu enek kitabe lho cara penake. Cara Wila dikiasne kiai kampung ngaji ya kudu enek rujukane ngono. Ya. Fathal mungkin kira rujukan. Tujuan fatwa kalau menghadap itu. neng kene Mama Istana Dahu Matur Musnad ketika ditanya anhu Pak Amsoka neng kene al murad bil musnadi ma ustuda ilai min bayinatin antane bayinah utawa nukul wa dari kabeh. Dadi cara wani hukum iku sebabe apa niku lek ditakoni kudu iso jawab. Bayi. Mustanate. Heeh. Dasar hukumnya apa? Bayinah. Far'un yundabu lil imami idza wala qadiyan ayyadzana lahu fil istikhlaf wa in atlaqa tauliyata ustukhlifa fi ma la yaqdiru alai la ghairu fil asr. Sunnah bagi imam apabila mengangkat seorang qadi hendaknya mengizinkan pula untuk mengangkat pembantunya. Jikalau pengangkatan oleh imam diberikan secara mutlak, maka qadi terangkat diperbolehkan mengangkat pembantu untuk menangani hal-hal yang dirinya sendiri tidak mampu, bukan hal lain itu menurut pendapat yang sahih. Jadi ndake lak ngangkat qadi ya asisten-asistene niku si qadi niku diberi keleluasan untuk mengangkat asisten-asisten atau staf ahli. Nah, kadang-kadang kan qadi jadi hakim mungkin bukan orang duwe staf kan repot. Muhimatun yahkumul qadi bi ijtihadihi ingkana mujtahidan. Seorang qadi itu seharusnya menghukumi dengan ijtihadnya sendiri apabila qadi itu mujtahid. Ila mujtahid Imam Syafi'i au bi ijtihadi muqallatihi ingkana muqallidan, atau menghukumi dengan ijtihadnya imamnya qadi jika qadi itu seorang muqallid. Jadi mengikuti madhab Syafi'i berarti menghukumi dengan hasil-hasil ijtihad Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutipun. Jadi konsistensi. Wa qadiyatu kalami saykhaini. Qadiyah dari kalam saykhaini Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, annal muqallida la yahkumu bi ghairi madhabi muqalladihi. Seorang muqallid itu tidak boleh menghukumi kecuali dengan madhab imamnya. Jadi kita mutusi perkara karo madhab Hanafi ndak boleh, mek roh-roh tok ya oleh. Di samping niku menimbulkan kegoncangan sosial. Jenengan kok ngaji ngomongne wudu umumnya ngomong demek, napa niku demek wong wedok niku kan batal. Nah, sampean ora, kuwi ora batal, sing batal jimak niku mengke wis goncang, ngoten mawon goncang. Utawa ngeten, sing batal itu sing demek malmuse ora apa-apa, sing ra diduk sing didemek enggak apa-apa, sing demek sing batal. Iki mboten Goncang niku. mboten iki sakjane tasik madhab Syafi'i kan. Niki namung khilaf Imam Ibnu Hajar kalih sinten jenenge kalih Imam
Imam Romli kan niku. Niku sing didamel nalika kaji jane mboten antos lintas madzhab mboten napa-napa. Sing batal sing lamis, sing malmus mboten napa-napa kan. Sing tadi demek. Niki munculkan pas ngajian ya bermasalah niki mungkin ndak patek umum betul. Senajan to nggih ilmiah kita sik dalam satu madhab nggih. Ya orang tertentu. Waqala waqalal marwatiyu wa ghairuhu yajuz. Imam Mawardi dan selain Imam Mawardi berpendapat boleh menghukumi dengan selain mazhab imamnya. Lah ngeten iki fikih niku mesti. Akhirnya Ini ada apa? Imam Maliki ini berkenan ora aku Syafi'i. Wa jama'a Ibnu Abdissalam wal Adro'i wa ghairuhuma bihamlil awal alaman lam yang tahi li rutbatil ijtihad fi madhabi imamihi. Imam Ibnu Abdissalam, Imam Adro'i dan selain keduanya itu mengumpulkan memilih pendapat yang awal terhadap orang yang belum mencapai level mujtahid fi madhabi imamihi. Jadi apa itu muqallid. Bahwa utawi man iku bahwa al muqallidu asarfu alladhi lam yata'ahal linadri wala litarjih wasani alaman lahu ahliyah. Jadi yang dikatakan muqallid itu belum ahli untuk menyelidiki hukum dan bukan ahli tarjih. Tarjih niku kan banyak kan sing hadis siji karo siji niku kan nek jenengan ngaji kitab fikih bareng ngoten terus ngaji Bulughul Maram kadang-kadang iki kok hukum fikih man karo hadis iki ra cocok ngoten niku. Nah sing milih-milih niku imam-imam mujtahid niku walaupun kadang bukan mujtahid mutlak. Haji kan kali kan urung. Wasani alaman lahu ahliyah. Sani ku dawuh Mawardi lho. Sing sani maksudnya Mas Sani lho. Kalau Mawardi ku ditangguhne tenggen wong-wong sing ahli istihad kan ngono. Ahli nadur ahliku. Lek wong sing ora ahli blas yo panggah kudu muqallid murni. Murni ku imame tok. Imam murni. Heeh, kuwi sing ora ahli. Lek saiki ya sapa sing ahli jumlah kuwi kadhe. Ora enak. Lah ya panggah ku yo nggawe Mawardi ora iso iki. Di zaman Imam Mawardi. Lah iya Zamane biyen. Menurut ulama sing akeh dipanggah. Kan konteke iki kitab iki karo Imam Mawardi jarake satu. Wa naqala Ibnu Rif'ah anil Ashabi anal hakimal muqallida idza bana hukmuhu ala khilafi nasi muqallatihi nuqidha hukmuhu. Imam Ibnu Rif'ah menukil dari ashab Syafi'i, sesungguhnya seorang hakim muqallid itu apabila keputusan hukumnya bertentangan dengan nas imamnya, maka keputusan hukum itu dibatalkan. Jadi pengikut mazhab Syafi'i keputusannya gak cocok karo mazhabe niku hasil keputusan itu dibatalkan. Saya iki kok anak terus iki.
wa wafaqahu Nawawi fi Raudhah wa Subhi. Jadi Imam Nawawi dan Imam Subhi itu sepakat dengan nukilan Ibnu Rib'ah. Wa qala al-Ghazali la yangkut. Keputusan layungkot mesti. Oh, layungkot. Ya layungkot rapen. Layungkot. Keputusan itu tidak dibatalkan. Jadi menurut Imam Ghazali enggak terus walaupun enggak cocok karo imame. Nah, sing ngeten iki kan berarti kan tinggal orang manut sing tegang iki soalan iki. Wa tabi'ahu Rafi'i. Imam Rafi'i mengikuti Imam Ghazali. Nah, Wah iya. bahasan fi maudhi. Jadi Saya paham belajar. wa saikhina fi ba'di kutubihi dan Ibnu Hajar di dalam beberapa kitabnya juga mengikuti Imam Ghazali. Iya, yang nyali. Ya sing ngono. Manut keputusane. Punya wewenang. Saiki biasanya ya keputusannya merugikan apa ora. Banyak merugikan. Faidatun iki penting bagi kita. Idza tamasakal amiyu bimat habin lazimahu muwafaqatuhu. Seorang yang wong awam ketika mengikuti madhabnya wajib sesuai amalannya itu dengan keputusan madhabnya. Harus menjalankan madhab yang diikuti. Madhab Syafi'i ya ikut Syafi'i, meligi malah selamat. Selamat omong biyen ndak Terus kakean. pokoknya letter lagi manut Fathul Qorib. Jadi ini lak maca Fathul Mu'in sing dinut sing matane, i anae gak patek. Wis ngono kuwi. Lah, Wah ya bae sing kalian biyen ning ngamale ngene. Kan iki wis pilihan to, Pak. Tapi Mata jan yo pilihan. jan lempeng kowe kok. Lempeng, kaku. Kaku. Iya, iki ngono. Jan lempeng kaku lho. Lah manut kitab cilik-cilik iku malah kenteng. Wis gede kan improvisasi. Sulam Taufik bener kowe setrek ngene. Masalah budaya ora kena berani nglempeng terus kaku mboten kenging. Tapi ki nek tinggi dhewe marai. Wonten lek dihukumi wong anggere wong kaku ya repot malahan. Dek kaku istiqomah kenteng ngono lho. Enggak ngono kalau kaku kan